Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai nats pembimbingnya, saya ambil dari ayat 10 tadi, bagian terakhir. Saya baca kembali demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya ulangi kembali. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Wahyu ini adalah merupakan wahyu Tuhan Yesus, ya, yang ditujukan kepada jemaat Smyrna pada kala itu. Juga ditujukan kepada saudara dan saya pada malam hari ini. Wahyu itu sama seperti wangsit begitu ya. Bisikan. Roh Tuhan yang mengatakan bahwa ini akan terjadi. Dan itu dikatakan kepada orang-orang yang percaya dan beriman hanya kepada Tuhan. Yang tidak kepada Tuhan dan tentu tidak akan dikatakan. Dan kala itu Tuhan mengatakan kepada jemaat di Smyrna seperti itu. Hendaklah kamu taat sampai akhir hidupmu, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Ini janji Tuhan apabila kita taat sampai akhir kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita beranjak lebih jauh lagi berbicara mengenai mahkota kehidupan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya, di sini kita akan berbicara terlebih dulu mengenai jemaat Smyrna. Smyrna. Ternyata di Google itu ada Bapak dan Ibu yang namanya Smyrna. Saya membaca beberapa website itu mengatakan bahwa Smyrna itu adalah berasal dari kata mur. Kalau menurut bahasa Arab bahwa mur itu adalah suatu bahan yang dipakai untuk membuat minyak wangi. Akan tetapi rasanya pahit. Itu mur. Berarti baunya itu harum tapi rasanya pahit. Mungkin sama dengan orang-orangnya itu cantik tapi hatinya ya seperti itu. Hati wah bagus, seperti HP ini wah bagus casingnya, tapi nggak tahu dalamnya, saya juga nggak pernah buka. Kan seperti itu. Seperti itu dengan mur. Mur itu baunya harum. Karena itu oleh orang-orang Arab di sana dipakai salah satu bagian untuk campuran membuat minyak harum. Akan tetapi begitu dicicipi rasanya sungguh sangat pahit sekali. Itu adalah Smyrna. Kalau kita bicara kronologis yang kita baca tadi bahwa Smyrna itu adalah jemaat yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Bapak dan Ibu kasih Tuhan, di dalam dunia nyata Smyrna itu adalah sebuah kota yang begitu makmur. Smyrna itu adalah sebuah kota yang ramai, kota yang kaya, kota yang ramah. Akan tetapi kenapa waktu itu jemaatnya ini menderita? Ini yang dipersoalan. Kenapa menderita? Padahal Smyrna itu adalah ibu kota yang ramai. Dan pada saat ini Smyrna itu ada di wilayah Turki. Bisa dilihat di Google. Di mana Smyrna? Tanyakan aja Mbak Google. Di mana Smyrna? Ada di Turki. Dan ini nyata. Karena itu Bapak dan Ibu kasih Tuhan, bahwa jemaat di Smyrna itu menderita. Saya ulang lagi, menderita. Kenapa menderita? Padahal hidup masyarakat di sana, kotanya begitu ramai, kotanya indah, tanahnya subur, kotanya kaya raya, pemerintahnya baik. Akan tetapi jemaatnya kok menderita? Ini yang perlu dipertanyakan. Dan seperti itu, ada apa dengan Smyrna? Kalau kita lihat seperti tadi yang dikatakan Bapak Sugeng, wonge iki ayu, wonge cantik, bedaane mulus, bibirnya menger-menger nih, dilihat wong padha ngelek itu. Mbok kepingin lapor. Tapi di dalamnya ini ada sesuatu yang perlu dicurigai. Itulah Smyrna. Kotanya rame, kotanya kaya, tapi jemaatnya miskin. Tidak lain dan tidak bukan Bapak yang dikasih Tuhan, kala itu Smyrna dipimpin oleh seorang kaisar.
Seorang kaisar itu Bapak dan Ibu mempunyai suatu kekuasaan yang luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena kaisar itu mempunyai tangan besi dalam memerintah. Siapa yang tidak turut, tidak hormat kepada kaisar, hidupnya akan menderita. Itulah jemaat Smyrna. Kenapa mereka menderita? Karena jemaat Smyrna pada waktu itu tidak mau menyembah seorang kaisar, tidak mau hormat kepada kaisar. Karena jemaat Smyrna tidak mau hormat kepada kaisar, sehingga dia ditekan, hidupnya menjadi menderita dan miskin. Itulah jemaat di Smyrna. Akan tapi saudara yang kasih Tuhan, bukan Tuhan kalau tidak bisa membahagiakan umatnya. Kan seperti itu. Bukan Tuhan kalau tidak bisa membuat saudara dan saya hidup bahagia. Tuhan berjanji kepada jemaat di Smyrna kala itu, kalau engkau taat sampai mati, aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Nah sekarang tinggal kepada jemaat waktu itu, taat tidak sampai mati. Kalau tidak taat, ya tidak akan dapat mahkota kehidupan. Akan tetapi kalau taat, ya dia akan menerima mahkota kehidupan. Taat. Taat Bapak dan Ibu. Taat itu berarti manut nih. Taat berarti manut. Nek manut berarti nuruti apa kang dadi perintahe. Kan begitu. Kalau orang itu tidak taat berarti tidak mengikuti perintah. Seperti jemaat Smyrna tidak taat kepada kaisar, dia tidak mau mengikuti perintah kaisar. Meskipun dia menderita, lebih baik dia mati daripada menyembah kaisar. Itu jemaat Smyrna. Akan tetapi Tuhan berjanji, kalau taat sampai mati kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sampai mati, Tuhan memberikan mahkota kehidupan. Begitu juga dengan saudara dan saya, kalau kita taat sampai mati, berarti sabar menderita. Bapak dan Ibu, orang sabar ini kadang-kadang membosankan. Apalagi sabar menanti. Nggih, tiyang nek nenggo napa-napa niku gampil bosen mboten? Nggih mboten? Ya nggih to. Kula riyen nenggo ibune lari-lari sik riyen sik pacaran. Nggak perapatan cari janji nduk kene ben kan mboten nenten HP SMS mboten. Surat-suratan seminggu kayak teko. Dinteni sampai dicokot nyamuk. Kok gak teko-teko suwi. Teko ketemu mek sak nyukan selak mulih. Yo. Berarti menunggu ini membosankan. Memang membosankan. Lamanya 5 menit kata suwi men. Ketemu iku ana sak jam mek dewilu. Berarti dikala kita menderita, dikala kita susah menunggu sesuatu ini bosan karena kita menderita. Akan tetapi bila kita bahagia merasakan suatu kebahagiaan dalam hidup, sesuatu menjadi cepat. Gini mboten? Cepat sekali. Hari-hari ini kok terasa cepat betul ya? Nggak terasa. Dinikmati cepat loh, nggih loh. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ini sungguh luar biasa firman-firman Tuhan ini. Kalau kita taat, kita nikmati hidup ini dengan baik, kita syukuri dengan baik berkatnya, kita pasti dicukupkan kok. Yang dulu di bawah rodanya digelindingkan Tuhan, ini luar biasa. Kalau dulu di bawah kita asal tekun, didorong oleh Tuhan rodanya agar naik ke atas terus. Dan kalau sudah di atas kadang-kadang ini kita ini agak, loh aku gak bisa mudun, kan seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi. Yang penting kita taat dan tekun sampai akhir kehidupan kita, mahkota kehidupan akan kita dapat. Taat berarti kita juga harus rajin berdoa, paling tidak seperti itu. Rajin membaca Alkitab. Bukan hanya membaca, akan tetapi melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan kalau kita tidak melakukan? Apakah kita dibilang orang yang taat kepada Tuhan kalau kita tidak pernah melakukan firman Tuhan? Tidak seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang Tuhan menjanjikan suatu hal yang luar biasa. Yang penting kita taat, rajin berdoa, rajin melakukan sesuatu yang baik, merubah hidup kita menjadi lebih baik. Kalau kita sudah taat, saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan.
Apa itu mahkota kehidupan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita? Mahkota kehidupan itu apa? Di dalam kamus bahasa Indonesia, saudara yang kasih Tuhan, mahkota itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan. Ya, kekuasaan. Ada mahkota. Mahkota niku biasanya pun di salap ngerik nggih. Ten nukur sirah ngaten niki, dibelesekno pelek. Lah niki mahkota kerajaan. Mahkota. Ada kekuasaan di dalamnya. Kalau saudara dan saya diberikan mahkota oleh Tuhan, berarti kita berkuasa atas kehidupan kita. Jangan sampai kita yang dikuasai kehidupan. Ini keliru. Kalau kita dikuasai kehidupan, wis kon urip golek duit, golek duit terus adine wis gak leren-leren. Karena kita yang dikuasai keadaan, bukan kita yang menguasai keadaan. Ini yang terbalik, Bapak dan Ibu. Kita akan diberikan mahkota. Ini luar biasa mahkota ini. Mahkota. Nggak ada tandingannya. Kalau mahkota kehidupan sudah ada di dalam diri kita, kita ini akan mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa. Kita akan hidup bahagia, Bapak dan Ibu. Mahkota di dalam... saya juga pernah cari-cari searching di Google. Ada juga yang mengatakan bahwa mahkota itu identik juga dengan suatu hal yang sifatnya keabadian. Keabadian. Berarti mahkota itu ada juga identik dengan sesuatu hal yang abadi. Kalau Tuhan sudah memberikan kita mahkota kehidupan, berarti Tuhan akan memberikan kepada kita suatu kehidupan yang abadi. Ini adalah wahyu Tuhan. Surat Wahyu, Bapak dan Ibu, berbicara tentang kehidupan yang kedua kali yang kelak nanti akan kita alami. Kalau saudara dan saya mendapatkan suatu mahkota kehidupan, berarti hidup kita di sana tidak akan menderita. Dan kita akan hidup untuk selama-lamanya bersama Tuhan, memerintah bersama Tuhan di sana. Ini luar biasa, Bapak dan Ibu. Kalau kita ingin mengendaki mahkota kehidupan, apa yang harus kita lakukan, Bapak dan Ibu? Taat. Sampai akhir kehidupan kita. Biasanya tiang niku nek taat iku dahipun apa? Diuji kesabaranipun nak ngoten nggih. Kadang-kadang tiang niku nek enten kesalahan titik terus muring-muring, kesenggol titik muring-muring, senggol titik muring-muring. Sering ngoten niku. Kula sik sabon embong disawalip wong mboten purun, salib genten. Jiwane jiwa muda, ngono lho, sawalip genten. Terus eling, alah rek, aku mau dinteni ibu arek ndek omah. Gak sida. Nah niyo sungguh terjadi apa-apa lek ndek omah lu ngenteni. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, kesabaran ini sungguh perlu untuk melatih diri kita. Pernah saya dituturi dan ramil gudo Bapak dan Ibu ya. Mas, sampean ngerti nggak aku njogo wong demo iki apa? Sakjane ya kudu muring-muring, tapi aku melatih kesabaranku ben ora muring-muring. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kesabaran ini perlu dilatih. Perlu dilatih sedikit demi sedikit, ya. Biar tidak terus meninggikan suara. Sedikit demi sedikit masih muring-muring bojo ya meneng ae, gak apa-apa, sabar. Salah situ sing muring-muring nek karo-karone muring-muring rumah tanggane buyar lak ngoten nah. Salah situ ae sing muring-muring. Rayaan ya rayaan apa wong dadi bojo pirang-pirang tahun. Hati sing sabar. Ini kunci kebahagiaan dalam kehidupan, kunci mendapatkan kehidupan yang abadi dari Tuhan, sabar. Yo, tukang ngrasani tanggane, nek tukang ngrasani tanggane ya bakal ora oleh mahkota kehidupan. Ora oleh wong ngrasani oleh. Kan kudu sabar, taat. Nggih napa mboten? Kudu taat. Oh, kadang-kadang nek contoh sing titik mawon, contone kadang-kadang niku. Wis tanggane kundangan iwake cumpon. Ini contoh. Tanggane kundangan wis diitung-itung diningni iwake cumpon, tanggane ya wis dikai mergo ora cukup, sing wayahe siji didugel maneh dadi loro ben cukup. Dikekno tanggane wis dikai mang ya ditampani dipangan. Wis menene ngomong tanggane, sampean wingi dikeki ya. Dikeki. Enak ta, Kak? Alah gak patek krasa iwake cilik-cilik. Ya ampun, iku lho oleh ngenak-ngenakno. Ora ora matur nuwun, malah iwak cilik-cilik. Ya ampun. Iku mang ya wis ngenak-ngenakno oleh ngening-ngening, mang wis anu apik dining-ning, oleh masak wis nggo. Waduh jare cek enak. Dining-ning cilik-cilik mergo wedi ora cukup, lah ngoten nah.
Nah ini melatih kesabaran. Salah satu untuk melatih kesabaran dalam melakukan kehidupan ini juga salah satu agar kita mendapatkan mahkota kehidupan. Mahkota sampun cetha, boleh mahkota adalah kekuasaan juga keabadian. Sekarang kehidupan, apa itu kehidupan Bapak dan Ibu? Kehidupan itu nggak sama loh dengan hidup. Kehidupan itu nggak sama. Kehidupan wong ganjul ini biasanya lapar, ngarit, mereman, dadak. Ini kehidupan. Padha mata pencahariane wong ganjul lapar, ngarit, dadak. Berarti nek kehidupan iki padha kalian mata pencaharian. Lah mata pencaharian menika didamel kangge gesang, lak ngoten nah. Menawi kula lan panjenengan dipun paringi mahkota kehidupan, kula lan panjenengan diberikan mahkota kehidupan, diberi cara hidup, diberi kehidupan yang hidup dan tidak pernah mati, hidup saudara dan saya itu akan tidak pernah mati juga. Berarti berkatnya mengalir terus, tidak pernah berhenti, karena kan kita diberi mahkota kehidupan. Jadi berkatnya tidak pernah berhenti mengalir. Terus karek titik teko maneh, cukup dinyembung meneh. Karek titik teko maneh, kan nggak pernah putus. Ya ini namanya kita mendapatkan mahkota kehidupan. Bukan mahkota hidup, mahkota kehidupan. Kan itu. Kalau kita sudah mendapatkan mahkota kehidupan, kita hidup enak, nggak akan kekurangan suatu apapun. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang harus kita pikirkan, kita hayati agar kita mendapatkan mahkota kehidupan itu dari Tuhan. Kita serahkan segala apa yang kita lakukan hanya di tangan Tuhan, karena hanya Tuhan yang mempunyai hidup dan mahkota kehidupan. Dan mahkota kehidupan itu sekali lagi akan diberikan kepada saudara dan saya apabila saudara dan saya taat, rendah hati, sabar sampai mati, percayanya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.